Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Skarmadani dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kembali tentang sebuah penelitian yang mengidentifikasi pewarna rodamin B pada makanan yang dipasarkan di sekitar Jakarta dan Ciputat. Seperti yang kita ketahui, warna memiliki andil yang cukup besar untuk memengaruhi kita apakah kita akan mengonsumsi sebuah makanan atau tidak. Selain dari penilaian sensorik berupa aroma, oleh karena itu saat ini sangat banyak sekali produsen makanan yang memproduksi makanan olahannya menjadi olahan yang berwarna-warni agar lebih menarik. Penambahan pewarna makanan sebagai bahan tambahan pangan ke dalam suatu produk pangan telah diatur di dalam SNI dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Pada peraturan itu pula dituliskan bahwa pewarna sintetis berupa rodamin B tidak diperbolehkan berada di dalam produk makanan karena rodamin B merupakan pewarna tekstil. Walaupun kandungan rodamin B memiliki toksisitas yang rendah, namun apabila konsumsinya dalam jangka panjang dan terakumulasi ke dalam tubuh dalam jumlah yang banyak, maka akan menimbulkan efek jangka panjang berupa iritasi saluran pernafasan, iritasi saluran cerna, bahkan hingga kerusakan pada organ. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih makanan yang akan kita konsumsi. Ada beragam cara yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pewarna sintetis rodamin B pada sebuah produk makanan. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan benang wol. Uji penelitian ini merupakan uji kualitatif, di mana hanya untuk menilai ada atau tidaknya pewarna sintetis rodamin B pada suatu bahan makanan. Jadi, pada uji ini kita tidak bisa menilai berapa kadar rodamin B yang terkandung pada makanan tersebut. Uji kualitatif dari analisa kromatografi kertas ini berprinsip bahwa zat pewarna pada bahan makanan akan diserap oleh benang wol dalam kondisi asam dan dengan pemanasan untuk kemudian dilakukan kromatografi pada kertas. Sementara bahan-bahan yang digunakan yaitu amoniak 10%, asam asetat 10%, metanol, sampel makanan berupa sampel cair atau sampel padatan, dan yang terakhir benang wol. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan sampel, yaitu masukkan 10 ml sampel yang berupa cairan atau 20 hingga 25 gram sampel berupa padatan ke dalam beker gelas. Diam! Yaitu masukkan 10 ml sampel berupa cairan atau 20 hingga 25 gram sampel berupa padatan ke dalam beker gelas. Kemudian diasamkan dengan menambahkan asam asetat 10% sebanyak 5 ml. Masukkan dan rendam benang wol ke dalam larutan tersebut. Kemudian panaskan hingga mendidih dan tunggu hingga 10 menit. Apabila sudah mendidih, kemudian ambil benang wol, cuci dengan air dan bilas dengan Aquades. Setelah melakukan persiapan sampel, lakukan analisa pada kromatografi kertas, yaitu dengan menambahkan 25 ml larutan amoniak sulfat 10% ke dalam benang wol. Panaskan benang wol hingga luntur, kemudian buang benang wol dan uapkan larutan hingga larutan tersebut kering. Dari residu tersebut, tambahkan beberapa tetes metanol untuk kemudian ditotolkan pada kertas kromatografi. Langkah berikutnya yaitu dievaluasi dengan eluen hingga mencapai tanda batas. Kemudian angkat kertas kromatografi dan biarkan hingga mengering. Dan langkah yang terakhir yaitu mengamati perubahan warna. Lakukan perbandingan retardation factor dengan retardation standar.
Pada uji secara kuantitatif, kita menggunakan spektrofotometri, menggunakan sampel yang sama seperti persiapan sampel pada uji kualitatif tadi. Dimulai dari persiapan sampel berupa 10 mili cairan sampel atau 20 hingga 25 gram sampel berupa padatan, kemudian kita masukkan ke dalam beker gelas, tambahkan 5 mili asam asetat 10%, kemudian masukkan benang wol, panaskan dan tunggu hingga mendidih, kira-kira sekitar 10 menit, kemudian ambil benang wol, kita bilas dengan air, dan bilas dengan aquades. Kemudian tambahkan 25 mili amoniak 10% ke dalam benang wol yang sudah dibilas. Setelah itu kita lakukan pemanasan kembali hingga warna di benang wol menjadi luntur kembali. Kemudian langkah yang terakhir, warna yang terserap dan terlarut di dalam larutan amoniak akan kita lakukan uji menggunakan spektrofotometer UV visible. Dari uji kualitatif tersebut, kami mendapatkan data dari perbandingan antara RF sampel dan RF standar. Didapatkan bahwa terdapat bahan tambahan pangan berupa pewarna makanan dalam sampel produk yang kita uji cobakan, yaitu berupa Sunset Yellow dan Tartazine. Namun terdapat satu sampel yang mengandung rhodamin B. Pada uji kuantitatif lanjutan, bahan pangan yang mengandung tartazine dan rhodamin B kita uji lebih lanjut untuk mengetahui konsentrasi tartazine dan rhodamin B yang di dalamnya. Mengapa tartazine dan rhodamin B? Hal ini dikarenakan tartazine sendiri di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Swedia sudah tidak boleh dipergunakan lagi karena akan menimbulkan alergi. Sementara di Indonesia sendiri boleh digunakan selama masih pada anjuran acceptable daily intake sebesar 7,5 ppm. Sementara rhodamin B sendiri menurut Permenkes nomor 289 tahun 85 menjelaskan bahwa rhodamin B benar-benar tidak diperbolehkan berada dalam bahan makanan. Dari data ini didapatkan bahwa terdapat kandungan rhodamin B pada sampel bahan makanan yang diujikan dan kandungan tartazine yang melebihi dari anjuran daily acceptable intake. Dari hasil data analisis kuantitatif tersebut sungguh sangat disayangkan karena masih terdapat rhodamin B pada sampel bahan makanan yang kita uji coba. Padahal methyl yellow dan rhodamin B sangat membahayakan bagi tubuh karena apabila sudah masuk ke dalam tubuh maka tidak dapat dikeluarkan kembali dan akan mengendap di dalam hati. Hal ini menyebabkan toksisitas di hati. Walaupun toksisitas secara akut jarang ditemui karena sulit terdeteksi, namun kita harus tetap selalu aware tentang makanan apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jangan hanya lapar mata dan mementingkan tampilan yang menarik saja tanpa memikirkan kandungan apa yang terkandung di dalam bahan makanan yang akan kita makan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.